Banyak warga Malaysia mulai heran ketika melihat bagaimana suasana Ramadan di Indonesia begitu ramai dan terasa hidup di hampir setiap sudut kota. Dari fenomena wartakjil yang dipenuhi pembeli, tradisi anak-anak membangunkan sahur di tengah malam, hingga ramainya pasar makanan menjelang berbuka, semuanya terlihat sangat berbeda dengan kebiasaan yang mereka kenal di negara sendiri. Namun di saat yang sama, muncul juga cerita lain dari Malaysia tentang keramaian berbuka di masjid, kehadiran pekerja asing, hingga aturan ketat terhadap orang yang tidak berpuasa. Perbedaan pengalaman inilah yang akhirnya membuka percakapan menarik tentang bagaimana dua negara yang sama-sama mayoritas Muslim ternyata memiliki cara yang sangat berbeda dalam menjalani Ramadan. Ramadan selalu membawa cerita yang berbeda di setiap tempat, dan banyak orang mulai membandingkan bagaimana suasana bulan suci ini terasa di berbagai negara. Beberapa warga Malaysia mulai bertanya-tanya tentang satu hal yang sering mereka dengar dari media sosial dan cerita para pelancong. Bagaimana sebenarnya suasana Ramadan di Jakarta? Pertanyaan itu muncul karena banyak orang mengatakan bahwa Ramadan di Indonesia terasa lebih hidup dan lebih ramai dibandingkan di tempat lain. Cerita tentang keramaian itu tidak hanya datang dari satu sumber. Banyak warga Malaysia yang pernah datang langsung ke Indonesia membagikan pengalaman mereka saat menjalani Ramadan di sana. Sebagian dari mereka datang sebagai wisatawan. Sebagian lainnya datang untuk bekerja, belajar, atau sekadar berkunjung ke teman dan keluarga. Namun setelah merasakan suasana Ramadan di Indonesia, hampir semuanya memiliki kesan yang sama. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Ramadan di Indonesia terasa lebih terbuka dan penuh interaksi sosial. Di banyak kota, terutama Jakarta, aktivitas masyarakat selama Ramadan tidak hanya terjadi di dalam rumah atau di masjid. Kegiatan juga terlihat jelas di jalan, di pasar, dan di berbagai sudut kota. Menjelang waktu berbuka puasa, suasana kota berubah menjadi jauh lebih ramai. Orang-orang keluar rumah untuk mencari makanan berbuka. Pedagang mulai membuka lapak di pinggir jalan. Pembeli berdatangan dari berbagai arah. Percakapan terdengar di mana-mana. Suasana seperti ini membuat banyak orang merasa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ramadan juga menjadi waktu untuk berkumpul dan berbagi kebersamaan. Hal inilah yang membuat banyak warga Malaysia merasa penasaran. Di negara mereka, suasana Ramadan memang tetap terasa, tetapi ritmenya sering dianggap lebih tenang dan lebih teratur. Sebagian orang bahkan mengatakan bahwa kegiatan Ramadan di Malaysia lebih banyak berpusat di rumah, masjid, dan bazar tertentu. Sementara di Indonesia, suasana Ramadan terasa menyebar ke seluruh kota. Cerita-cerita inilah yang membuat rasa ingin tahu semakin besar. Beberapa warga Malaysia akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke Indonesia saat Ramadan. Mereka ingin melihat sendiri apakah cerita itu benar. Mereka ingin merasakan bagaimana suasana berbuka puasa di sana. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia menjalani hari-hari selama bulan suci. Saat tiba di Jakarta, kesan pertama yang mereka rasakan adalah suasana kota yang tetap sibuk, tetapi memiliki nuansa yang berbeda. Orang-orang tampak menjalani aktivitas harian seperti biasa. Namun di balik aktivitas itu, ada persiapan yang perlahan mengarah ke waktu berbuka puasa. Menjelang sore hari, perubahan suasana mulai terlihat lebih jelas. Pedagang makanan mulai memenuhi beberapa titik jalan. Aroma makanan mulai tercium dari berbagai arah. Orang-orang mulai berdatangan untuk mencari hidangan berbuka. Pemandangan ini membuat banyak pengunjung dari Malaysia merasa terkejut sekaligus tertarik. Bagi mereka, suasana seperti ini jarang terlihat dalam skala yang begitu besar. Mereka mulai memahami mengapa banyak orang mengatakan bahwa Ramadan di Indonesia terasa sangat hidup. Namun rasa penasaran mereka belum berhenti sampai di situ. Mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang kebiasaan masyarakat Indonesia selama Ramadan. Mereka ingin melihat bagaimana tradisi berbuka puasa dilakukan. Mereka juga ingin memahami kebiasaan unik yang mungkin tidak mereka temukan di negara sendiri. Dari sinilah perjalanan cerita tentang perbedaan suasana Ramadan antara Indonesia dan Malaysia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Apa yang mereka lihat kemudian tidak hanya sekadar perbedaan budaya. Ada juga cerita tentang kebiasaan masyarakat, cara orang berkumpul, dan bagaimana Ramadan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial.
Semua pengalaman itu mulai membentuk satu kesimpulan awal. Ramadan di Indonesia bukan hanya soal ibadah pribadi. Ramadan juga menjadi momen yang mempertemukan banyak orang dalam suasana yang ramai, hangat, dan penuh interaksi. Setelah beberapa warga Malaysia datang dan merasakan langsung suasana Ramadan di Indonesia, muncul satu kesan yang sering mereka ceritakan kepada orang lain. Ramadan di Indonesia terasa seperti magnet yang menarik banyak orang untuk datang dan melihatnya sendiri. Kesan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Pengalaman yang mereka alami selama berada di Indonesia membuat mereka melihat Ramadan dengan cara yang berbeda. Di banyak tempat, suasana bulan puasa terlihat sangat aktif sejak pagi hingga malam. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa, tetapi ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa Ramadan sedang berlangsung. Masjid terlihat lebih ramai. Warung makanan mulai menyiapkan hidangan berbuka sejak siang hari. Pedagang kecil mulai mengatur tempat jualan di pinggir jalan. Semua kegiatan itu berjalan dengan ritme yang teratur. Banyak pengunjung dari Malaysia merasa suasana ini sangat menarik. Mereka melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjalani Ramadan dengan cara yang terbuka dan penuh interaksi. Di beberapa tempat, orang yang tidak saling mengenal bisa dengan mudah berbincang saat menunggu waktu berbuka. Anak-anak juga ikut meramaikan suasana. Mereka bermain di sekitar rumah atau di dekat masjid sambil menunggu azan maghrib. Kehadiran berbagai kelompok masyarakat membuat suasana Ramadan terasa lebih hidup. Tidak hanya keluarga atau teman dekat yang berkumpul. Banyak orang juga berbagi ruang dengan orang lain yang baru mereka temui. Hal ini membuat pengunjung dari Malaysia merasa bahwa Ramadan di Indonesia memiliki nuansa sosial yang sangat kuat. Bulan puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum. Ramadan juga menjadi waktu untuk memperkuat hubungan antar orang. Di banyak sudut kota, masyarakat terlihat menikmati momen menunggu waktu berbuka bersama. Ada yang duduk di trotoar, ada yang berkumpul di taman kecil, ada juga yang menunggu di depan lapak makanan. Semua orang memiliki tujuan yang sama, yaitu menunggu waktu berbuka puasa. Situasi seperti ini jarang mereka lihat di negara sendiri dalam skala yang begitu luas. Karena itu banyak warga Malaysia merasa penasaran. Mereka mulai membagikan pengalaman tersebut melalui cerita dan media sosial. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa Ramadan di Indonesia memiliki suasana yang sangat khas. Suasana itu terasa hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Cerita seperti ini kemudian menyebar ke lebih banyak orang. Semakin banyak warga Malaysia yang ingin mengetahui apakah pengalaman tersebut benar adanya. Sebagian dari mereka mulai merencanakan perjalanan ke Indonesia saat Ramadan. Mereka ingin melihat sendiri seperti apa kehidupan masyarakat selama bulan puasa. Bagi mereka, Indonesia terlihat seperti tempat yang menawarkan pengalaman Ramadan yang berbeda. Ada banyak kegiatan yang bisa disaksikan secara langsung. Pasar makanan mulai dipenuhi pembeli menjelang sore. Masjid menjadi tempat berkumpul masyarakat dari berbagai latar belakang. Beberapa tradisi lokal juga membuat suasana Ramadan terasa lebih unik. Semua hal ini membuat Indonesia terlihat seperti pusat kegiatan Ramadan yang sangat ramai. Banyak orang mulai menyebutnya sebagai pengalaman Ramadan yang lengkap. Pengunjung tidak hanya melihat kegiatan ibadah, mereka juga melihat bagaimana masyarakat mengisi waktu dengan kegiatan sosial. Interaksi antar warga menjadi bagian penting dari pengalaman tersebut. Semakin lama mereka berada di Indonesia, semakin jelas perbedaan yang mereka rasakan. Ramadan di Indonesia tidak hanya berlangsung di dalam rumah atau di dalam masjid. Suasana bulan puasa juga terasa kuat di ruang publik. Jalanan, pasar, dan lingkungan tempat tinggal ikut menjadi bagian dari pengalaman Ramadan. Hal inilah yang membuat banyak pengunjung merasa tertarik. Bagi mereka, Ramadan di Indonesia memberikan pengalaman yang sulit dilupakan. Cerita tentang suasana ini terus menyebar dari satu orang ke orang lain. Tanpa disadari, Indonesia mulai dikenal sebagai salah satu tempat yang menawarkan pengalaman Ramadan yang sangat meriah. Kesan inilah yang membuat banyak orang mulai menyebut Ramadan di Indonesia sebagai magnet bagi para pengunjung. Salah satu hal yang paling sering dibicarakan ketika membahas Ramadan di Indonesia adalah fenomena yang dikenal dengan sebutan wartakjil. Istilah ini mulai populer di media sosial dan dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Wartakjil menggambarkan situasi ketika banyak orang datang ke tempat penjualan makanan menjelang waktu berbuka puasa.
Mereka datang hampir pada waktu yang sama untuk membeli makanan berbuka. Suasana yang tercipta terlihat ramai dan penuh aktivitas. Bagi masyarakat Indonesia, kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan Ramadan. Namun bagi sebagian warga Malaysia yang baru melihatnya, pemandangan ini terasa sangat berbeda. Menjelang sore hari, berbagai titik di kota mulai berubah menjadi pusat penjualan makanan. Pedagang kecil membuka lapak di pinggir jalan. Ada yang menggunakan meja sederhana. Ada juga yang hanya menggelar dagangan di atas tikar. Meski terlihat sederhana, jumlah penjual bisa sangat banyak. Jenis makanan yang dijual juga beragam. Sebagian besar adalah makanan ringan yang cocok untuk berbuka puasa. Minuman manis, gorengan, kue tradisional, dan berbagai makanan khas daerah dapat ditemukan dengan mudah. Orang-orang mulai berdatangan sebelum waktu berbuka tiba. Sebagian datang sendirian. Sebagian lagi datang bersama teman atau anggota keluarga. Mereka berjalan menyusuri deretan pedagang sambil melihat berbagai pilihan makanan. Tidak jarang pembeli harus menunggu, karena banyak orang memiliki tujuan yang sama. Inilah yang kemudian disebut sebagai war takjil. Kata war bukan berarti pertengkaran. Istilah itu digunakan secara santai untuk menggambarkan persaingan membeli makanan sebelum habis. Banyak makanan yang dijual dalam jumlah terbatas. Jika pembeli datang terlambat, kemungkinan makanan yang diinginkan sudah habis. Situasi ini membuat orang datang lebih awal. Sebagian orang bahkan sudah menunggu sebelum pedagang selesai menata dagangan. Fenomena ini terlihat hampir di banyak kota di Indonesia selama Ramadan. Di Jakarta, beberapa kawasan bahkan terkenal sebagai pusat berburu takjil. Tempat-tempat ini selalu dipenuhi pembeli menjelang waktu berbuka. Keramaian ini membuat suasana jalan terlihat sangat hidup. Pedagang sibuk melayani pembeli. Pembeli bergerak dari satu lapak ke lapak lain. Percakapan terjadi di banyak tempat. Beberapa orang bahkan berbagi rekomendasi makanan kepada orang lain. Bagi pengunjung dari Malaysia, suasana seperti ini terasa unik. Mereka jarang melihat aktivitas pembelian makanan berbuka yang begitu ramai di ruang publik. Di negara mereka memang ada bazar Ramadan. Namun cara orang membeli makanan biasanya lebih teratur dan tidak selalu seramai yang mereka lihat di Indonesia. Perbedaan inilah yang membuat fenomena war takjil menjadi topik pembicaraan. Banyak pengunjung yang kemudian membagikan pengalaman tersebut melalui video dan cerita di internet. Beberapa dari mereka bahkan mencoba ikut merasakan langsung pengalaman berburu takjil. Mereka berjalan di antara keramaian sambil memilih makanan yang menarik perhatian. Sebagian merasa kagum melihat banyaknya pilihan makanan. Sebagian lainnya merasa terkejut dengan cepatnya makanan terjual. Dalam waktu singkat, beberapa lapak sudah kehabisan dagangan. Meski terlihat padat, suasana tetap berjalan dengan tertib. Orang-orang tetap saling memberi ruang saat memilih makanan. Pedagang juga berusaha melayani pembeli secepat mungkin. Bagi masyarakat Indonesia, kegiatan ini sudah menjadi rutinitas yang dinantikan setiap tahun. War takjil bukan hanya tentang membeli makanan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kebiasaan sosial selama Ramadan. Orang-orang keluar rumah, bertemu banyak orang, dan menikmati suasana menjelang berbuka. Pengalaman seperti ini membuat banyak pengunjung merasa bahwa Ramadan di Indonesia memiliki dinamika yang berbeda. Keramaian yang terjadi bukan sekadar aktivitas perdagangan. Keramaian itu menjadi bagian dari cara masyarakat merayakan datangnya waktu berbuka puasa. Selain suasana berburu takjil menjelang berbuka, ada satu kebiasaan lain yang sering menarik perhatian pengunjung dari luar negeri. Kebiasaan itu terjadi pada waktu sahur. Di banyak daerah di Indonesia, waktu sahur tidak selalu dimulai dalam suasana yang tenang. Sebaliknya, beberapa lingkungan justru menjadi cukup ramai ketika waktu sahur mendekat. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan membangunkan warga untuk makan sahur. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan masih dipertahankan di banyak tempat. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak atau remaja di lingkungan sekitar. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil dan berjalan menyusuri jalan kampung. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin membangunkan orang-orang agar tidak terlambat sahur. Cara yang mereka gunakan juga cukup beragam. Ada yang memukul beduk kecil, ada yang menggunakan alat musik sederhana, ada juga yang hanya berteriak mengingatkan bahwa waktu sahur sudah dekat.
suara yang dihasilkan tentu tidak selalu pelan. Kadang suara itu cukup keras sehingga terdengar di banyak rumah. Namun bagi masyarakat setempat, hal ini sudah dianggap biasa. Banyak orang bahkan merasa kegiatan tersebut membuat suasana Ramadan terasa lebih hidup. Anak-anak yang ikut dalam kegiatan ini biasanya terlihat sangat bersemangat. Bagi mereka, kegiatan membangunkan sahur bukan hanya tugas. Kegiatan ini juga menjadi bentuk hiburan bersama teman-teman. Mereka berjalan dari satu gang ke gang lain sambil membawa alat yang bisa menghasilkan suara. Beberapa kelompok bahkan membuat irama sederhana saat memukul bedug atau alat lain. Kegiatan ini sering berlangsung cukup lama sebelum waktu sahur benar-benar tiba. Sebagian warga yang terbangun lebih awal kemudian mulai menyiapkan makanan. Sebagian lainnya baru bangun ketika suara sudah semakin ramai. Bagi banyak keluarga, suara tersebut menjadi pengingat alami bahwa waktu sahur sudah dekat. Tidak semua daerah memiliki cara yang sama. Di beberapa tempat, kegiatan membangunkan sahur dilakukan dengan lebih teratur. Misalnya dengan menggunakan pengeras suara dari masjid. Namun di beberapa lingkungan lain, cara tradisional seperti berjalan keliling masih sering dilakukan. Ketika pengunjung dari Malaysia melihat kebiasaan ini, mereka sering merasa terkejut. Di negara mereka, kegiatan membangunkan sahur biasanya tidak dilakukan dengan cara yang begitu ramai. Sebagian besar orang mengandalkan alarm atau pengumuman dari masjid. Karena itu, mendengar suara bedug dan teriakan anak-anak di tengah malam menjadi pengalaman yang cukup berbeda. Ada yang merasa kaget pada awalnya. Namun setelah beberapa hari, sebagian pengunjung mulai terbiasa dengan suasana tersebut. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai pengalaman yang menarik. Mereka melihat bahwa kegiatan sederhana itu mampu menciptakan suasana kebersamaan di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak terlihat memiliki peran dalam meramaikan Ramadan. Masyarakat juga tidak sepenuhnya menolak kegiatan tersebut. Selama dilakukan dengan batas yang wajar, tradisi itu masih diterima sebagai bagian dari kebiasaan lama. Hal inilah yang membuat Ramadan di Indonesia terasa memiliki banyak warna. Bukan hanya aktivitas ibadah yang terlihat, kebiasaan sosial juga ikut membentuk suasana selama bulan puasa. Tradisi membangunkan sahur menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat menjaga kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Meskipun zaman terus berubah, beberapa tradisi tetap dipertahankan karena dianggap membawa nilai kebersamaan. Bagi pengunjung dari luar negeri, pengalaman ini sering menjadi cerita yang tidak terlupakan. Mereka melihat bagaimana kegiatan sederhana bisa membuat suasana Ramadan terasa lebih hidup. Dari pengalaman itu, mereka mulai memahami bahwa Ramadan di Indonesia tidak hanya dijalani secara pribadi. Ramadan juga menjadi waktu ketika lingkungan sekitar ikut berperan dalam menciptakan suasana kebersamaan. Selain kegiatan membangunkan sahur yang dilakukan secara spontan oleh anak-anak, ada juga tradisi lain yang membuat suasana Ramadan di beberapa daerah Indonesia terasa lebih khas. Tradisi itu dikenal dengan kegiatan arak atau pawai bedug. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok pemuda dan anak-anak di lingkungan tertentu. Mereka berkumpul pada malam atau menjelang waktu sahur. Setelah berkumpul, mereka berjalan bersama menyusuri jalan kampung sambil membawa bedug atau alat musik sederhana. Bedug yang digunakan tidak selalu berukuran besar seperti yang ada di masjid. Sebagian hanya menggunakan drum kecil atau benda lain yang bisa menghasilkan suara keras. Tujuan kegiatan ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka ingin menciptakan suasana Ramadan yang ramai di lingkungan tempat tinggal. Ketika rombongan berjalan melewati jalan kampung, suara bedug akan terdengar dari kejauhan. Suara itu kemudian menarik perhatian warga yang berada di rumah. Sebagian orang keluar untuk melihat rombongan yang lewat. Sebagian lainnya hanya mendengarkan dari dalam rumah. Kehadiran pawai bedug ini membuat malam Ramadan terasa lebih hidup. Anak-anak yang ikut dalam rombongan biasanya terlihat sangat antusias. Mereka berjalan bersama sambil memukul alat yang mereka bawa. Beberapa bahkan membawa lampu kecil atau hiasan sederhana. Meskipun terlihat sederhana, suasana yang tercipta seringkali terasa meriah. Di beberapa tempat, kegiatan ini juga menjadi semacam tradisi tahunan. Setiap Ramadan, kelompok pemuda di lingkungan tersebut akan kembali mengadakan arak bedug. Masyarakat setempat biasanya sudah mengenal kegiatan itu dengan baik.
Karena itu mereka tidak merasa terganggu ketika rombongan lewat di malam hari. Sebaliknya, sebagian warga justru menunggu momen tersebut. Bagi mereka, suara beduk yang terdengar di malam Ramadan menjadi tanda bahwa suasana bulan puasa sedang berlangsung. Tradisi seperti ini tidak selalu ditemukan di semua daerah. Namun di tempat yang masih mempertahankannya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari identitas lingkungan. Ketika pengunjung dari Malaysia melihat atau mendengar tentang tradisi ini, mereka sering merasa tertarik. Di negara mereka, kegiatan seperti ini jarang dilakukan di lingkungan perumahan. Suasana malam Ramadan biasanya lebih tenang. Karena itu, melihat rombongan anak-anak berjalan sambil memukul beduk menjadi pengalaman yang cukup berbeda. Beberapa pengunjung bahkan mengatakan bahwa tradisi seperti ini memberikan nuansa kampung yang kuat. Mereka merasa bahwa kehidupan masyarakat terlihat lebih dekat dan lebih akrab satu sama lain. Anak-anak memiliki ruang untuk ikut meramaikan suasana. Pemuda juga memiliki peran dalam menjaga tradisi lingkungan. Hal ini membuat suasana Ramadan tidak hanya berpusat pada kegiatan ibadah di masjid. Lingkungan tempat tinggal juga ikut menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Masyarakat terlihat saling mengenal dan terbiasa berkumpul dalam kegiatan bersama. Tradisi seperti arak beduk menunjukkan bagaimana kebiasaan lokal dapat bertahan dalam kehidupan modern. Meskipun banyak perubahan terjadi di kota-kota besar, beberapa kebiasaan lama masih tetap dipertahankan. Hal ini karena masyarakat merasa tradisi tersebut memiliki nilai sosial yang penting. Selain sebagai hiburan, kegiatan itu juga memperkuat hubungan antar warga. Anak-anak belajar bekerja sama dengan teman sebaya. Pemuda belajar mengorganisasi kegiatan sederhana di lingkungan mereka. Sementara warga yang lebih tua melihat kegiatan itu sebagai bagian dari suasana Ramadan yang mereka kenal sejak lama. Bagi pengunjung dari luar negeri, pengalaman melihat tradisi ini sering meninggalkan kesan yang kuat. Mereka tidak hanya melihat kegiatan yang ramai. Mereka juga melihat bagaimana sebuah komunitas menjaga kebersamaan melalui kebiasaan sederhana. Dari sinilah mereka mulai memahami bahwa Ramadan di Indonesia tidak hanya tentang ibadah pribadi. Ramadan juga menjadi waktu ketika budaya lokal ikut hadir dan memberi warna pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah melihat berbagai kegiatan Ramadan di Indonesia, banyak pengunjung dari Malaysia mulai membandingkannya dengan suasana di negara mereka sendiri. Perbandingan ini muncul secara alami karena mereka sudah terbiasa dengan cara masyarakat Malaysia menjalani bulan puasa. Di Malaysia, Ramadan tetap menjadi bulan yang penting dan penuh kegiatan ibadah. Masjid dan surau juga ramai dikunjungi oleh masyarakat. Namun suasana yang terlihat sering dianggap lebih teratur dan tidak terlalu ramai di ruang publik. Sebagian besar aktivitas berbuka puasa biasanya dilakukan di rumah bersama keluarga. Ada juga yang berbuka di masjid atau di bazar Ramadan yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Bazar Ramadan di Malaysia memang terkenal cukup besar. Beberapa bazar bahkan menjadi tujuan utama masyarakat untuk membeli makanan berbuka. Namun lokasi bazar biasanya sudah ditentukan dan tidak tersebar di banyak tempat, seperti yang sering terlihat di beberapa kota Indonesia. Karena itu keramaian cenderung terkumpul di titik tertentu saja. Di luar area tersebut, suasana kota biasanya tetap berjalan seperti hari biasa. Hal ini berbeda dengan pengalaman yang dilihat oleh sebagian warga Malaysia ketika berada di Indonesia. Di beberapa kota Indonesia, aktivitas Ramadan terlihat lebih menyebar ke berbagai sudut kota. Pedagang makanan bisa ditemukan di banyak jalan kecil maupun jalan utama. Orang-orang juga terlihat berkumpul di berbagai tempat untuk menunggu waktu berbuka. Bagi sebagian pengunjung dari Malaysia, perbedaan ini cukup mencolok. Mereka merasa bahwa suasana Ramadan di Indonesia lebih terlihat di ruang publik. Sementara di Malaysia, sebagian kegiatan Ramadan terasa lebih terpusat. Perbedaan ini tidak selalu dianggap sebagai hal yang negatif. Sebagian orang Malaysia justru melihatnya sebagai perbedaan gaya hidup antara dua negara yang memiliki budaya masing-masing. Masyarakat Malaysia dikenal memiliki aturan yang cukup tertib dalam mengatur kegiatan publik. Beberapa kegiatan yang melibatkan keramaian biasanya diatur dengan izin dan lokasi tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Di sisi lain, masyarakat Indonesia dikenal lebih terbiasa dengan kegiatan yang berkembang secara alami di lingkungan sekitar. Pedagang kecil bisa membuka lapak di berbagai tempat selama tidak mengganggu lalu lintas secara serius.
Kebiasaan ini membuat aktivitas masyarakat terlihat lebih spontan. Bagi pengunjung dari Malaysia, suasana ini terasa lebih bebas dan lebih dinamis. Mereka bisa melihat banyak kegiatan Ramadan tanpa harus pergi ke satu tempat tertentu. Cukup berjalan di sekitar lingkungan, mereka sudah bisa menemukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bulan puasa. Beberapa pengunjung mengatakan bahwa perbedaan ini membuat pengalaman Ramadan di Indonesia terasa lebih berwarna. Ada banyak hal yang bisa dilihat dalam satu hari, mulai dari kegiatan jual beli makanan, aktivitas di masjid, hingga tradisi lokal di lingkungan perumahan. Sementara itu di Malaysia, kegiatan Ramadan sering terasa lebih tenang. Banyak keluarga memilih menghabiskan waktu berbuka di rumah. Setelah itu mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Ritme seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Karena itu, sebagian warga Malaysia merasa tertarik ketika melihat suasana yang lebih ramai di Indonesia. Mereka melihat adanya cara yang berbeda dalam merayakan bulan puasa. Perbedaan ini tidak membuat salah satu terlihat lebih baik dari yang lain. Keduanya hanya menunjukkan bagaimana masyarakat menjalani Ramadan sesuai dengan kebiasaan dan budaya masing-masing. Namun bagi pengunjung yang datang dari Malaysia, pengalaman melihat suasana Ramadan di Indonesia tetap memberikan kesan yang kuat. Mereka merasa menemukan sesuatu yang tidak biasa mereka lihat setiap tahun di negara sendiri. Dari sinilah cerita tentang perbedaan suasana Ramadan antara Indonesia dan Malaysia mulai semakin sering dibicarakan. Di tengah perbandingan suasana Ramadan antara Indonesia dan Malaysia, muncul juga pembahasan tentang satu masalah yang mulai sering dibicarakan di beberapa kota Malaysia. Masalah tersebut berkaitan dengan kegiatan berbuka puasa di masjid dan surau. Di banyak tempat di Malaysia, masjid dan surau menyediakan makanan berbuka puasa bagi jamaah. Makanan tersebut biasanya berasal dari sumbangan masyarakat atau program yang diatur oleh pengurus masjid. Tujuannya adalah agar siapapun yang berada di masjid bisa berbuka bersama. Kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi Ramadan. Banyak masyarakat datang lebih awal ke masjid untuk menunggu waktu berbuka. Mereka duduk bersama di ruang yang telah disediakan. Suasana biasanya cukup tenang dan tertib. Namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa warga mulai memperhatikan perubahan pada jumlah orang yang datang untuk berbuka di masjid. Jumlah jamaah terlihat semakin banyak. Di beberapa tempat, keramaian ini bahkan melebihi perkiraan pengurus masjid. Sebagian warga kemudian menyadari bahwa banyak di antara orang yang datang bukan berasal dari lingkungan sekitar. Mereka adalah pekerja asing yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Sebagian besar berasal dari negara Asia Selatan seperti Bangladesh. Para pekerja ini juga beragama Islam, sehingga mereka datang ke masjid untuk berbuka puasa. Bagi mereka, masjid menjadi tempat yang paling mudah untuk mendapatkan makanan berbuka. Selain itu, mereka juga bisa menjalankan ibadah bersama jamaah lainnya. Namun kehadiran mereka dalam jumlah besar mulai menimbulkan perasaan yang berbeda di kalangan sebagian warga lokal. Beberapa orang merasa bahwa jumlah pendatang yang datang untuk berbuka semakin meningkat setiap hari. Hal ini membuat tempat duduk di area berbuka sering cepat penuh. Sebagian warga yang datang lebih lambat terkadang kesulitan mendapatkan tempat. Ada juga yang merasa makanan berbuka menjadi lebih cepat habis. Situasi seperti ini kemudian menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Beberapa orang menyampaikan pengalaman mereka melalui media sosial. Ada yang mengatakan bahwa mereka harus datang lebih awal agar bisa mendapatkan tempat duduk. Ada juga yang merasa suasana berbuka di masjid menjadi berbeda dari sebelumnya. Meskipun demikian, sebagian besar warga juga memahami bahwa masjid adalah tempat ibadah yang terbuka bagi semua Muslim. Karena itu tidak mudah untuk melarang siapapun datang untuk berbuka puasa. Banyak orang menyadari bahwa para pekerja asing juga sedang menjalani Ramadan. Mereka juga membutuhkan tempat untuk berbuka setelah bekerja sepanjang hari. Situasi ini akhirnya menjadi dilema bagi sebagian masyarakat. Di satu sisi, mereka ingin menjaga tradisi berbuka bersama di masjid. Di sisi lain, mereka juga harus menerima bahwa jumlah jamaah semakin bertambah. Pengurus masjid di beberapa tempat mencoba mengatur kegiatan berbuka agar tetap berjalan dengan baik. Ada yang menambah jumlah makanan. Ada juga yang mencoba mengatur tempat duduk agar lebih tertib. Namun keramaian tetap menjadi hal yang sulit dihindari.
Perubahan ini membuat sebagian warga mulai menyadari bahwa kegiatan berbuka di masjid kini memiliki dinamika yang berbeda. Bagi sebagian orang, hal ini adalah konsekuensi dari kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Malaysia menjadi tempat bekerja bagi banyak orang dari berbagai negara. Ketika Ramadan tiba, semua Muslim tentu ingin menjalankan ibadah dengan baik. Masjid akhirnya menjadi tempat pertemuan bagi orang dari berbagai latar belakang. Disinilah perbedaan pengalaman mulai muncul. Beberapa orang melihatnya sebagai tantangan baru dalam menjaga kebersamaan. Sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari perubahan sosial yang tidak bisa dihindari. Perbincangan tentang hal ini kemudian semakin sering muncul dalam cerita tentang Ramadan di Malaysia. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan tentang keramaian berbuka puasa di Masjid Malaysia semakin sering muncul di kalangan masyarakat. Sebagian warga mulai memperhatikan kebiasaan tertentu yang terjadi setiap hari menjelang waktu berbuka. Banyak orang melihat bahwa beberapa kelompok jamaah datang jauh lebih awal dibandingkan yang lain. Mereka biasanya sudah berada di area masjid sebelum waktu berbuka mendekat. Sebagian bahkan datang ketika persiapan makanan baru saja dimulai. Kelompok yang sering dibicarakan dalam situasi ini adalah para pekerja asing yang berasal dari Bangladesh. Di Malaysia mereka sering disebut secara singkat sebagai geng Bangla. Istilah tersebut sebenarnya hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyebut para pekerja dari negara tersebut. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor konstruksi, pabrik, atau pekerjaan lapangan lainnya. Setelah menyelesaikan pekerjaan sepanjang hari, mereka mencari tempat untuk berbuka puasa. Masjid menjadi pilihan yang paling mudah dijangkau. Selain dapat berbuka, mereka juga bisa langsung melaksanakan salat maghrib dan tarawih. Karena alasan itulah, banyak dari mereka datang ke masjid lebih awal. Datang lebih awal memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan tempat duduk. Mereka juga dapat memastikan bahwa mereka tidak terlambat mengikuti kegiatan berbuka bersama. Kebiasaan ini kemudian terlihat hampir setiap hari di beberapa masjid tertentu. Para pekerja datang secara berkelompok. Setelah duduk, mereka menunggu waktu berbuka sambil berbincang dengan teman yang datang bersama mereka. Beberapa warga lokal yang datang lebih dekat dengan waktu berbuka mulai memperhatikan hal tersebut. Mereka melihat bahwa banyak tempat duduk sudah terisi sebelum mereka tiba. Di beberapa masjid, area berbuka bahkan sudah penuh ketika waktu berbuka masih cukup lama. Situasi ini membuat sebagian warga merasa perlu datang lebih awal jika ingin mendapatkan tempat. Ada juga yang merasa harus menyesuaikan kebiasaan mereka. Sebelumnya mereka terbiasa datang mendekati waktu berbuka. Namun kini mereka mulai datang lebih cepat agar tidak kehabisan tempat. Perubahan kebiasaan ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Beberapa orang menceritakan pengalaman mereka kepada teman atau keluarga. Ada juga yang membagikan cerita tersebut di media sosial. Meskipun demikian, sebagian besar orang tetap memahami alasan di balik kebiasaan para pekerja tersebut. Mereka datang lebih awal karena ingin memastikan bisa berbuka dengan tenang. Selain itu, banyak dari mereka tinggal jauh dari keluarga. Masjid menjadi tempat yang memberi mereka kesempatan untuk berbuka bersama orang lain. Bagi sebagian pekerja asing, momen berbuka di masjid juga menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan teman senegara. Mereka bisa berbicara dengan bahasa yang sama dan saling berbagi cerita. Situasi ini membuat mereka merasa lebih nyaman selama menjalani Ramadan di negeri orang. Namun dari sudut pandang warga lokal, perubahan suasana ini tetap terasa berbeda. Mereka mulai melihat bahwa jumlah jamaah yang datang semakin meningkat. Keramaian yang terjadi sebelum waktu berbuka juga menjadi lebih terlihat. Sebagian orang mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Mereka memilih datang lebih awal atau mencari masjid lain yang tidak terlalu ramai. Di sisi lain, pengurus masjid juga berusaha menjaga agar kegiatan berbuka tetap berjalan dengan tertib. Mereka mengingatkan jamaah untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban. Karena pada akhirnya, masjid tetap menjadi tempat ibadah yang terbuka bagi semua muslim. Situasi ini memperlihatkan bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan bisa memengaruhi suasana sebuah tempat. Ramadan yang seharusnya menjadi waktu kebersamaan juga membawa dinamika baru di tengah masyarakat. Dari sinilah cerita tentang keramaian berbuka di Masjid Malaysia terus berkembang dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai tempat.
Seiring semakin ramainya kegiatan berbuka puasa di masjid Malaysia, sebagian warga lokal mulai merasakan perubahan yang cukup terasa. Perubahan itu berkaitan dengan ketersediaan tempat dan makanan berbuka. Di beberapa masjid, jumlah jamaah yang datang setiap hari semakin meningkat. Tempat duduk yang disediakan untuk berbuka sering terisi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sebagian warga yang datang mendekati waktu berbuka terkadang tidak lagi menemukan tempat kosong. Situasi ini membuat sebagian orang harus berdiri atau mencari ruang lain di sekitar masjid. Ada juga yang akhirnya memilih pulang dan berbuka di rumah. Bagi sebagian warga lokal, pengalaman seperti ini terasa berbeda dari kebiasaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Sebelumnya mereka bisa datang dengan waktu yang lebih santai. Mereka masih dapat menemukan tempat duduk dan makanan berbuka tanpa kesulitan. Namun sekarang keadaan mulai berubah di beberapa tempat. Kehadiran jamaah dalam jumlah yang lebih besar membuat persaingan tempat duduk menjadi lebih terasa. Hal ini juga memengaruhi jumlah makanan yang tersedia. Makanan berbuka yang disediakan biasanya memiliki jumlah tertentu. Jika jumlah orang yang datang meningkat, makanan bisa habis lebih cepat. Beberapa warga mulai menyadari bahwa mereka harus datang lebih awal jika ingin mendapatkan bagian. Perubahan kebiasaan ini tidak selalu mudah bagi semua orang. Sebagian warga merasa bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Ada juga yang merasa bahwa suasana berbuka di masjid tidak lagi senyaman sebelumnya. Namun banyak orang juga memahami bahwa kondisi tersebut bukan terjadi karena niat buruk dari siapapun. Semua orang yang datang ke masjid memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin menjalankan ibadah dan berbuka puasa bersama. Para pekerja asing yang datang ke masjid juga berada dalam situasi yang tidak selalu mudah. Sebagian besar dari mereka tinggal jauh dari keluarga. Masjid menjadi tempat yang memberi mereka kesempatan untuk merasakan kebersamaan saat berbuka. Karena itu mereka datang lebih awal untuk memastikan bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, warga lokal juga memiliki kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Mereka terbiasa berbuka di masjid dengan lingkungan yang mereka kenal. Ketika jumlah jamaah meningkat secara cepat, perasaan tidak nyaman kadang muncul secara alami. Hal ini kemudian menjadi bahan diskusi di berbagai tempat. Sebagian orang membicarakannya dengan teman atau keluarga. Sebagian lainnya menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial. Ada yang menyarankan agar warga lokal mulai datang lebih awal. Ada juga yang berpendapat bahwa pengurus masjid perlu menambah jumlah makanan berbuka. Beberapa masjid mencoba mencari solusi dengan cara memperbaiki pengaturan tempat duduk. Ada juga yang berusaha menambah kapasitas makanan agar cukup untuk lebih banyak orang. Langkah-langkah ini dilakukan agar semua jamaah tetap dapat berbuka dengan nyaman. Meskipun begitu, perubahan suasana tetap terasa bagi sebagian masyarakat. Mereka mulai menyadari bahwa kehidupan sosial di sekitar masjid sedang mengalami dinamika baru. Ramadan yang biasanya identik dengan ketenangan kini juga menghadirkan tantangan dalam mengatur kebersamaan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana keberagaman masyarakat dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari. Masjid menjadi tempat bertemunya orang dari berbagai latar belakang. Setiap orang membawa kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda. Ketika semua bertemu di satu tempat, penyesuaian menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Sebagian warga akhirnya mulai melihat situasi ini dengan cara yang lebih terbuka. Mereka mencoba memahami bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern. Meskipun ada rasa tidak nyaman di awal, banyak orang tetap berharap suasana Ramadan dapat tetap dijalani dengan saling menghormati. Ketika pembicaraan tentang keramaian berbuka di masjid semakin sering muncul, masyarakat mulai menyadari bahwa situasi ini tidak memiliki solusi yang sederhana. Banyak warga merasakan perubahan suasana, tetapi mereka juga memahami bahwa masjid memiliki aturan yang berbeda dengan tempat umum lainnya. Masjid adalah tempat ibadah yang terbuka bagi semua muslim. Siapapun berhak datang untuk beribadah, termasuk untuk berbuka puasa. Karena alasan itu, tidak ada pihak yang memiliki hak untuk melarang orang lain masuk hanya karena berasal dari negara atau kelompok yang berbeda. Pemahaman ini membuat sebagian warga berada dalam situasi yang cukup sulit. Di satu sisi, mereka merasakan perubahan kenyamanan ketika jumlah jamaah meningkat. Di sisi lain, mereka juga tahu bahwa melarang orang lain datang bukanlah tindakan yang tepat. Banyak tokoh masyarakat kemudian mengingatkan bahwa Ramadan seharusnya menjadi waktu untuk memperkuat rasa persaudaraan.
Masjid sejak awal dibangun sebagai tempat berkumpul bagi umat Islam tanpa memandang latar belakang. Karena itu sebagian orang mengajak masyarakat untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas. Para pekerja asing yang datang ke masjid juga menjalani ibadah puasa seperti orang lain. Mereka meninggalkan keluarga di negara asal untuk bekerja di tempat yang jauh. Ketika Ramadan tiba, mereka juga ingin merasakan suasana berbuka bersama. Masjid menjadi tempat yang paling memungkinkan bagi mereka untuk merasakan kebersamaan tersebut. Pemikiran seperti ini membuat banyak warga mencoba menahan diri dari reaksi yang berlebihan. Meskipun ada rasa tidak nyaman, sebagian orang memilih untuk mencari cara yang lebih bijak dalam menghadapi keadaan. Beberapa warga mulai mengubah kebiasaan mereka. Mereka datang ke masjid lebih awal agar tetap mendapatkan tempat. Ada juga yang memilih membawa makanan sendiri ketika datang berbuka. Dengan cara itu, mereka tidak terlalu bergantung pada makanan yang disediakan. Sebagian masyarakat juga mulai berbuka di masjid yang berbeda dari biasanya. Mereka mencari tempat yang tidak terlalu ramai agar suasana tetap nyaman. Langkah-langkah kecil seperti ini menjadi cara masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan. Pengurus masjid juga ikut berperan dalam menjaga suasana tetap tertib. Mereka berusaha mengingatkan jamaah agar saling menghormati satu sama lain. Beberapa masjid bahkan mulai mengatur pembagian makanan dengan lebih rapi. Tujuannya adalah agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan berbuka. Langkah ini tidak selalu menyelesaikan semua masalah, namun setidaknya dapat membantu mengurangi ketegangan yang mungkin muncul. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa situasi ini bukan tentang siapa yang lebih berhak berada di masjid. Masalah sebenarnya adalah bagaimana menjaga kebersamaan ketika jumlah orang yang datang semakin banyak. Ramadan sering disebut sebagai bulan yang mengajarkan kesabaran. Situasi seperti ini menjadi ujian kecil bagi masyarakat untuk mempraktikkan nilai tersebut. Setiap orang perlu belajar menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Masjid tetap menjadi tempat yang menyatukan banyak orang dengan tujuan yang sama. Semua jamaah datang untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu menjaga suasana tetap damai menjadi tanggung jawab bersama. Sebagian warga akhirnya melihat situasi ini sebagai pengingat tentang arti kebersamaan yang sebenarnya. Ramadan bukan hanya tentang kenyamanan pribadi. Ramadan juga mengajarkan bagaimana berbagi ruang dengan orang lain. Dari pemahaman inilah banyak orang mulai mencoba menerima keadaan dengan sikap yang lebih tenang. Meskipun perubahan tetap terasa, masyarakat berharap suasana Ramadan tetap dapat dijalani dengan rasa saling menghargai. Setelah berbagai pembicaraan muncul di masyarakat, banyak orang mulai mencari cara yang paling masuk akal untuk menghadapi perubahan suasana berbuka di masjid. Sebagian warga menyadari bahwa keluhan saja tidak akan menyelesaikan keadaan. Karena itu muncul beberapa saran sederhana yang kemudian dibicarakan di berbagai tempat. Salah satu saran yang paling sering muncul adalah datang ke masjid lebih awal. Dengan datang lebih cepat, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan tempat duduk. Cara ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh sebagian jamaah. Namun sekarang semakin banyak orang yang mulai mengikuti kebiasaan tersebut. Beberapa warga bahkan mulai menyesuaikan jadwal kegiatan mereka selama Ramadan. Mereka menyelesaikan pekerjaan lebih cepat agar bisa menuju masjid lebih awal. Langkah ini dianggap sebagai cara yang paling realistis untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Selain datang lebih awal, ada juga saran lain yang cukup sering dibicarakan. Sebagian orang mengajak teman dan keluarga untuk ikut berbuka bersama di masjid. Tujuannya bukan untuk bersaing dengan kelompok lain. Tujuan utamanya adalah menjaga tradisi berbuka bersama tetap hidup di kalangan warga lokal. Dengan lebih banyak warga yang datang, suasana kebersamaan di masjid tetap dapat terjaga. Cara ini juga dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan Ramadan. Beberapa tokoh masyarakat juga mengingatkan bahwa masjid seharusnya tetap menjadi tempat yang menyatukan semua orang. Karena itu mereka mengajak warga untuk tidak melihat situasi ini sebagai persaingan. Sebaliknya, mereka mendorong masyarakat untuk melihatnya sebagai kesempatan memperluas kebersamaan. Jika lebih banyak orang datang ke masjid, maka interaksi antar jamaah juga akan semakin banyak. Hal ini bisa memperkuat hubungan sosial di antara masyarakat.
Di beberapa tempat, pengurus masjid juga mulai melakukan penyesuaian. Mereka mencoba menambah jumlah makanan berbuka ketika memungkinkan. Ada juga yang mengatur proses pembagian makanan agar berjalan lebih tertib. Langkah ini dilakukan agar semua jamaah memiliki kesempatan yang sama. Selain itu, pengurus masjid juga mengingatkan jamaah untuk menjaga sikap saling menghormati. Suasana Ramadan seharusnya tetap dipenuhi dengan rasa saling menghargai. Sebagian warga juga mulai melihat sisi positif dari keramaian yang terjadi. Masjid menjadi tempat bertemunya banyak orang dari berbagai latar belakang. Situasi ini sebenarnya mencerminkan keberagaman masyarakat yang hidup bersama. Ramadan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul dalam satu tempat. Bagi sebagian jamaah, hal ini justru memperluas pengalaman mereka selama bulan puasa. Mereka dapat berinteraksi dengan orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Percakapan sederhana sering terjadi saat menunggu waktu berbuka. Orang-orang berbagi cerita tentang pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Interaksi seperti ini membuat suasana berbuka menjadi lebih hangat. Meskipun pada awalnya perubahan terasa mengejutkan, banyak orang akhirnya mulai beradaptasi. Mereka menyadari bahwa kehidupan masyarakat terus berubah. Kebiasaan yang dulu terasa nyaman mungkin perlu disesuaikan dengan keadaan baru. Namun, selama semua orang tetap menjaga sikap saling menghormati, kegiatan berbuka bersama masih bisa berjalan dengan baik. Ramadan tetap menjadi waktu yang istimewa bagi masyarakat. Bulan ini memberi kesempatan bagi orang untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Situasi yang terjadi di masjid akhirnya menjadi pengingat bahwa kebersamaan memerlukan usaha dari semua pihak. Dengan sikap terbuka dan saling menghargai, masyarakat berharap kegiatan berbuka bersama tetap dapat dinikmati oleh semua jamaah. Selain cerita tentang keramaian berbuka di masjid, ada juga hal lain yang sering menarik perhatian pengunjung ketika membahas Ramadan di Malaysia. Hal tersebut berkaitan dengan aturan yang diterapkan selama bulan puasa. Di beberapa wilayah Malaysia, pemerintah daerah memiliki aturan yang cukup tegas mengenai kewajiban menghormati bulan Ramadan. Aturan ini terutama berkaitan dengan orang Muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa. Petugas tertentu ditugaskan untuk melakukan pengawasan selama bulan Ramadan berlangsung. Masyarakat sering menyebut petugas ini sebagai bagian dari otoritas keagamaan. Tugas mereka adalah memastikan bahwa aturan yang berkaitan dengan ibadah di bulan puasa tetap dihormati. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan di tempat umum. Petugas dapat melakukan razia di restoran, warung makan, atau tempat lain yang menjual makanan pada siang hari. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada Muslim yang makan secara terbuka saat waktu puasa masih berlangsung. Jika ditemukan pelanggaran, petugas dapat membawa orang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Orang yang tertangkap makan di siang hari saat Ramadan dapat diminta memberikan penjelasan. Jika terbukti melanggar aturan, mereka bisa menerima sanksi tertentu. Salah satu sanksi yang sering disebut adalah denda dalam jumlah yang cukup besar. Jumlah denda dapat mencapai sekitar RM1.000 Malaysia. Bagi sebagian orang, aturan ini dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Mereka percaya bahwa aturan tersebut membantu masyarakat menghormati ibadah puasa. Namun bagi pengunjung dari luar negeri, aturan ini sering terasa cukup mengejutkan. Di beberapa negara lain, menjalankan puasa biasanya dianggap sebagai tanggung jawab pribadi. Karena itu, melihat adanya razia terhadap orang yang tidak berpuasa menjadi pengalaman yang berbeda. Sebagian pengunjung merasa perlu memahami konteks budaya dan hukum yang berlaku di Malaysia. Negara tersebut memiliki sistem hukum yang memberikan peran penting kepada lembaga keagamaan. Dalam beberapa hal, aturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama memang diatur secara resmi. Karena itu masyarakat Malaysia sudah cukup terbiasa dengan keberadaan aturan tersebut. Sebagian warga melihatnya sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik. Meskipun demikian, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan seperti ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih persuasif. Perbedaan pandangan seperti ini kadang muncul dalam diskusi masyarakat. Namun secara umum, aturan tersebut tetap berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Bagi para pengunjung, pengalaman melihat aturan seperti ini
sering menjadi bagian dari cerita mereka tentang Ramadan di Malaysia. Mereka melihat bahwa setiap negara memiliki cara sendiri dalam menjaga tradisi dan aturan keagamaan. Perbedaan ini membuat pengalaman Ramadan terasa berbeda di setiap tempat. Sebagian orang kemudian membandingkan situasi tersebut dengan suasana Ramadan di Indonesia. Di Indonesia, pengawasan terhadap orang yang tidak berpuasa biasanya tidak dilakukan secara resmi di ruang publik. Karena itu, sebagian pengunjung merasa ada perbedaan pendekatan antara kedua negara. Namun, perbedaan tersebut tidak selalu dipandang sebagai hal yang harus diperdebatkan. Sebagian orang melihatnya sebagai contoh bagaimana budaya dan kebijakan dapat membentuk cara masyarakat menjalani bulan Ramadan. Pengalaman ini akhirnya menjadi bagian dari cerita yang lebih luas tentang bagaimana Ramadan dijalani di berbagai tempat. Setiap negara memiliki kebiasaan, aturan, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan itulah yang membuat pengalaman Ramadan di setiap tempat terasa unik. Setelah mengetahui adanya aturan pengawasan selama Ramadan di Malaysia, banyak pengunjung mulai ingin memahami lebih jauh tentang konsekuensi yang dapat terjadi jika seseorang melanggar aturan tersebut. Di beberapa wilayah, pelanggaran terhadap kewajiban menghormati puasa memang dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut biasanya diberikan melalui proses yang diatur oleh lembaga keagamaan setempat. Ketika seseorang tertangkap makan atau minum secara terbuka pada siang hari saat Ramadan, petugas dapat membawa orang tersebut untuk diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar melanggar aturan yang berlaku. Tidak semua orang yang terlihat makan pada siang hari langsung dianggap melanggar. Ada beberapa kondisi tertentu yang bisa menjadi pengecualian. Misalnya orang yang sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, atau memiliki alasan kesehatan tertentu. Karena itu, petugas biasanya akan menanyakan kondisi orang tersebut terlebih dahulu. Jika seseorang memiliki alasan yang sah, maka situasi tersebut biasanya dapat dijelaskan tanpa proses lebih lanjut. Namun jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, maka proses hukum dapat dilanjutkan. Orang yang dianggap melanggar dapat diminta menghadiri proses sidang di lembaga yang berwenang. Sidang ini biasanya bersifat administratif dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam sidang tersebut, pihak yang bersangkutan diminta menjelaskan perbuatannya. Setelah itu, pihak berwenang akan menentukan sanksi yang sesuai. Salah satu sanksi yang sering disebut adalah denda dalam jumlah tertentu. Nilai denda tersebut bisa mencapai sekitar RM1.000 Malaysia. Bagi sebagian orang, jumlah ini dianggap cukup besar. Tujuan dari sanksi tersebut adalah memberikan efek jera agar masyarakat lebih menghormati aturan selama Ramadan. Banyak warga Malaysia sudah mengetahui keberadaan aturan ini sejak lama. Karena itu, sebagian besar masyarakat berusaha berhati-hati selama menjalani aktivitas di siang hari. Orang Muslim biasanya menghindari makan atau minum di tempat umum ketika waktu puasa masih berlangsung. Restoran dan warung makan juga sering menyesuaikan operasional mereka selama Ramadan. Sebagian tempat makan memilih menutup layanan makan di tempat pada siang hari. Ada juga yang hanya melayani pelanggan non-Muslim atau menyediakan makanan untuk dibawa pulang. Bagi pengunjung dari luar negeri, sistem aturan seperti ini sering terasa cukup berbeda. Di beberapa negara lain, puasa lebih dianggap sebagai pilihan pribadi. Karena itu mereka jarang melihat adanya proses hukum bagi orang yang tidak menjalankan puasa. Namun di Malaysia, aturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di beberapa wilayah. Masyarakat setempat sudah cukup terbiasa dengan keberadaan aturan tersebut. Bagi mereka, aturan itu dianggap sebagai salah satu cara menjaga suasana Ramadan tetap dihormati. Meskipun begitu, sebagian orang juga memahami bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda. Pengalaman melihat aturan seperti ini akhirnya menjadi bagian dari cerita yang dibagikan oleh para pengunjung. Mereka menceritakan bagaimana Ramadan dijalani dengan cara yang berbeda di berbagai tempat. Ada negara yang menekankan kebebasan individu. Ada juga yang menekankan pengaturan sosial untuk menjaga nilai keagamaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak selalu memiliki bentuk yang sama di setiap negara. Budaya, hukum, dan kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi cara orang menjalani bulan suci tersebut. Bagi banyak pengunjung, pengalaman memahami perbedaan ini justru memberikan wawasan baru.
Mereka melihat bahwa Ramadan dapat dijalani dengan berbagai cara sesuai dengan konteks masyarakat masing-masing. Hal ini membuat cerita tentang Ramadan di berbagai negara menjadi semakin menarik untuk dibahas. Setelah membicarakan berbagai perbedaan suasana Ramadan antara Malaysia dan Indonesia, beberapa pengunjung dari Malaysia mulai menceritakan pengalaman mereka ketika mengunjungi bazar takjil di Jakarta. Pengalaman ini menjadi salah satu bagian yang cukup menarik dalam cerita mereka tentang Ramadan di Indonesia. Ketika pertama kali datang ke Jakarta saat bulan puasa, banyak dari mereka ingin melihat langsung bagaimana masyarakat berburu makanan berbuka. Tempat yang paling sering mereka datangi adalah kawasan yang dikenal sebagai pusat penjualan takjil. Di tempat ini banyak pedagang menjual berbagai makanan yang khusus disiapkan untuk berbuka puasa. Saat pertama tiba, sebagian pengunjung merasa bahwa ukuran bazar tersebut tidak selalu sebesar bazar terkenal yang ada di Malaysia. Namun setelah berjalan lebih jauh, mereka mulai melihat bahwa pilihan makanan yang tersedia sangat beragam. Di sepanjang jalan terdapat banyak pedagang yang menawarkan berbagai jenis makanan. Beberapa menjual kue tradisional yang manis. Ada juga yang menjual gorengan yang baru saja diangkat dari penggorengan. Minuman segar juga terlihat di hampir setiap sudut. Banyak pembeli berjalan perlahan sambil melihat berbagai pilihan yang ada. Suasana terasa cukup ramai tetapi tetap tertib. Para pedagang melayani pembeli satu persatu dengan cepat. Sebagian pengunjung dari Malaysia tertarik mencoba makanan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Salah satu makanan yang sering menarik perhatian adalah bubur campur, yang dikenal dengan berbagai bahan di dalamnya. Bubur ini biasanya berisi campuran pisang, kacang hijau, ketan hitam, dan bahan lain yang dimasak bersama santan. Rasanya manis dan cukup mengenyangkan untuk dijadikan hidangan berbuka. Selain itu banyak juga kue tradisional yang terlihat familiar bagi pengunjung Malaysia. Beberapa kue memiliki bentuk yang hampir sama dengan makanan yang ada di negara mereka. Namun rasa dan cara penyajiannya terkadang sedikit berbeda. Hal ini membuat pengalaman mencicipi makanan terasa lebih menarik. Para pengunjung juga memperhatikan bahwa harga makanan di bazar takjil relatif terjangkau. Banyak makanan dijual dalam porsi kecil, sehingga pembeli dapat mencoba beberapa jenis sekaligus. Beberapa orang bahkan membeli berbagai makanan untuk dibawa pulang. Mereka kemudian berbuka bersama teman atau keluarga di tempat lain. Selain makanan ringan, ada juga pedagang yang menjual makanan berat. Beberapa menjual nasi dengan lauk khas daerah tertentu. Pilihan lauk cukup beragam, sehingga pembeli dapat memilih sesuai selera. Minuman dingin juga menjadi salah satu pilihan yang paling banyak dicari. Saat cuaca terasa panas, minuman manis menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Bagi pengunjung dari Malaysia, pengalaman berjalan di Bazar Takjil Jakarta terasa cukup menyenangkan. Mereka melihat bagaimana masyarakat berkumpul di satu tempat untuk mencari makanan berbuka. Suasana ini memberikan gambaran tentang kehidupan sosial selama Ramadan. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang dengan tujuan yang sama. Mereka ingin membeli makanan dan menikmati waktu menjelang berbuka. Beberapa pengunjung juga mengabadikan pengalaman tersebut melalui foto dan video. Mereka kemudian membagikannya kepada teman atau pengikut mereka di media sosial. Cerita tentang Bazar Takjil di Jakarta akhirnya menyebar ke banyak orang di Malaysia. Banyak yang merasa penasaran setelah melihat pengalaman tersebut. Sebagian bahkan mengatakan bahwa mereka ingin datang langsung untuk merasakan suasana yang sama. Dari pengalaman ini, para pengunjung mulai memahami bahwa Ramadan di Indonesia tidak hanya terlihat di masjid atau di rumah. Aktivitas masyarakat di pasar makanan juga menjadi bagian penting dari suasana bulan puasa. Bazar takjil menjadi tempat di mana orang dapat melihat keramaian, pilihan makanan, dan interaksi sosial dalam satu waktu. Setelah melihat berbagai pengalaman selama Ramadan di Indonesia dan Malaysia, banyak orang mulai memahami bahwa setiap negara memiliki cara sendiri dalam menjalani bulan puasa. Perbedaan yang terlihat bukan selalu tentang mana yang lebih baik. Perbedaan tersebut lebih menggambarkan kebiasaan masyarakat yang terbentuk dari budaya, lingkungan, dan aturan yang berlaku. Sebagian warga Malaysia yang datang ke Indonesia merasa bahwa suasana Ramadan di sini terlihat lebih ramai. Mereka melihat aktivitas masyarakat yang berlangsung di banyak tempat. Jalanan dipenuhi pedagang makanan menjelang berbuka. Anak-anak meramaikan suasana sahur di lingkungan tempat tinggal,
masjid dan ruang publik menjadi tempat berkumpul bagi banyak orang. Semua kegiatan itu menciptakan kesan bahwa Ramadan dijalani secara terbuka oleh masyarakat. Di sisi lain, kehidupan Ramadan di Malaysia juga memiliki karakter yang berbeda. Banyak keluarga lebih memilih berbuka puasa di rumah bersama orang terdekat. Bazar Ramadan tetap menjadi tempat penting untuk membeli makanan. Masjid juga menjadi pusat kegiatan ibadah seperti salat tarawih dan pengajian. Selain itu, ada aturan tertentu yang diterapkan untuk menjaga suasana bulan puasa. Perbedaan seperti ini akhirnya menjadi bahan cerita yang menarik bagi banyak orang. Sebagian pengunjung membagikan pengalaman mereka melalui video dan tulisan di internet. Cerita tentang wartakjil, tradisi membangunkan sahur, dan keramaian pasar Ramadan mulai dikenal oleh lebih banyak orang di luar Indonesia. Pada saat yang sama, cerita tentang aturan Ramadan di Malaysia juga menjadi topik yang sering dibicarakan. Semua cerita tersebut membuat orang semakin sadar bahwa Ramadan memiliki banyak bentuk di berbagai tempat. Namun di balik semua perbedaan itu, ada satu hal yang tetap sama. Ramadan selalu menjadi waktu yang penting bagi umat Islam. Bulan ini mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Ketika orang berkumpul untuk berbuka puasa, mereka sebenarnya sedang berbagi momen sederhana yang memiliki makna besar. Ketika masyarakat datang ke masjid untuk beribadah, mereka juga memperkuat hubungan dengan sesama. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa perbedaan cara merayakan Ramadan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membandingkan secara berlebihan. Sebaliknya, perbedaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar. Pengunjung dari Malaysia yang datang ke Indonesia mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana masyarakat lain menjalani Ramadan. Mereka melihat tradisi yang mungkin tidak ada di negara mereka. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia juga dapat memahami bahwa negara lain memiliki cara berbeda dalam menjaga nilai keagamaan. Pertemuan antara berbagai pengalaman ini sebenarnya memperkaya pemahaman banyak orang tentang Ramadan. Masyarakat mulai melihat bahwa keberagaman adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap komunitas memiliki kebiasaan yang berkembang sesuai dengan kondisi mereka. Hal yang paling penting adalah menjaga rasa hormat terhadap perbedaan tersebut. Ketika orang mampu melihat perbedaan dengan sikap terbuka, hubungan antar masyarakat dapat menjadi lebih baik. Cerita tentang Ramadan di Indonesia dan Malaysia akhirnya bukan hanya tentang keramaian pasar atau aturan tertentu. Cerita itu juga menggambarkan bagaimana manusia mencari cara untuk menjalani bulan suci dengan penuh makna. Bagi banyak orang, pengalaman melihat berbagai tradisi Ramadan menjadi kenangan yang tidak mudah dilupakan. Mereka belajar bahwa kebersamaan dapat muncul dalam banyak bentuk. Ada yang merasakannya di masjid, di rumah, di pasar makanan, atau di lingkungan tempat tinggal. Semua pengalaman itu menunjukkan bahwa Ramadan selalu membawa kesempatan untuk memperkuat hubungan antar manusia. Dan pada akhirnya, itulah makna yang paling penting dari perjalanan cerita ini.